Halo adik-adik, selamat pagi, shalom, sehat semua. Pada hari ini kakak sangat bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah, walaupun adik-adik hanya bisa beribadah di rumah saja. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kakak mengingatkan, sebelum kita beribadah kita harus fokus, jangan bermain yang lain-lain. Beribadah tetap beribadah. Baik, kakak undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Mas Betty. Adik-adik yang terkasih, kita akan bersama-sama kembali untuk membuka lagu dari Kitab Bakti 298. Kita akan menyanyikan ayat 1, waktu doa yang kudus kala hati kedua. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat penyertaan Tuhan sehingga pada hari ini Tuhan Kau berikan kami kesehatan serta kasih sayang serta cinta kasih yang tidak terhingga dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, lewat kesempatan ini pula kami masih boleh beribadah walaupun dengan jarak yang berjauhan. Tuhan sertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini di dalam tangan Pengasihan. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan bersama-sama bermazmur. Kita akan membaca dari Mazmur 26 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur
26 ayat 1 sampai dengan 3. Dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Pujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Kita akan membuka kembali lagu dari Gita Bakti 49. Gita Bakti 49 ayat 1. Kasih pasti lemah lembut. Jumpa lagi adik-adik dengan kakak. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelumnya kita akan persiapkan diri dulu. Kita persiapkan bacaan Alkitab sebagai bahan materi kita kali ini. Kita buka dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-17. Jika Alkitab kita telah kita persiapkan, telah kita buka, mari kita masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan telah memberikan firman-Mu melalui Alkitab yang sebentar akan kami baca dan kami pelajari bersama-sama. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga segala pikiran kami saat ini hanya tertuju kepada pemberitaan firman Tuhan saja. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Amin. Mari berdiri. Kita membaca kitab dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 7 hingga ayatnya yang ke-17. Dan Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perintah yang Baru. Akan kakak bacakan. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang melenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya,
ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kita baca bersama-sama, kita ulang lagi. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi ini. Berbahagialah kita yang telah membaca, mendengar, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik sungguh sukacita kita bisa bertemu lagi di pagi ini. Tuhan telah memberikan hidup kepada kita hingga kita bisa berjumpa secara daring. Kali ini kita akan belajar tentang Yohanes sebagai pemberita Injil yang sempat bersama dengan Yesus saat itu. Yohanes ini mengalami sendiri kehidupan bersama Sang Firman, Tuhan Yesus, yang merupakan juga firman hidup. Dia merupakan manusia rohani, anak Allah sendiri, datang ke dunia dan bersama-sama dengan Yohanes, yang sekarang kita mendapatkan atau merasakan kehadiran Tuhan dalam bimbingan kita melalui Roh Kudus. Namun saat itu Yohanes ini merasakan sendiri kehidupan bersama dengan Sang Firman, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia merasakan, dia mengalami penyertaan Tuhan Yesus ketika dia mengalami penolakan dari pihak-pihak kelompok dalam masyarakat. Dia juga merasakan bagaimana ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Tuhan Yesus yang merupakan firman hidup tadi, firman manusia yang adalah Tuhan sendiri begitu. Nah, kalau di sini di Yohanes di sini dia mengalami kehidupan rohaninya bersama Tuhan, dan itu dia diberitakan kepada umat yang seperti kita, yang percaya kepada karunia Allah akan hidup kekal, umat yang menyerahkan dirinya dalam kehidupan bersama Allah dan bukan menyembah kepada hal-hal lain. Dan Yohanes sebagai pemberita berusaha membawa itu semua dalam kehidupan umat Kristen saat itu, yang dalam masa kekinian itu seperti kita begini ya. Jadi tugas Yohanes tidak hanya menerima anugerah keselamatan hanya sampai ke dirinya, tapi dia pun memberitakan kepada umat lain. Dan di sini jika kita lihat judulnya, di situ judul dari perikop ini tadi adalah perintah yang baru. Sebenarnya disebut perintah baru bukan berarti baru. Jadi
ini juga perintah lama yang telah disampaikan bahkan dalam imamat, bagaimana umat Allah harus mengasihi sesama. Jadi kalau perintah utama, perintah pokok, kita bisa tahu bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, gitu ya. Lalu yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan itu adalah perintah yang sangat-sangat gampang diucapkan, tetapi sangat sulit ketika kita harus melakukannya. Karena mengasihi diri sendiri itu sangat mudah ya, karena kita memang terlahir sebagai manusia itu mempunyai egoisme yang tinggi, mementingkan diri sendiri, mengabaikan orang, mengurangi kurang memperhatikan orang, kurang peduli terhadap orang lain. Dan perintah-perintah utama inilah yang ditekankan kembali oleh Yohanes kepada jemaat saat itu. Bukan berarti perintahnya itu memang benar-benar baru, tetapi perintah yang lama ditekankan lagi dalam jemaat saat itu, sehingga ini ingin menyangatkan jemaat saat itu agar lebih mempunyai kepedulian mengasihi kepada sesama. Pasti kenapa Yohanes sampai menyampaikan pemberitaan ini kepada umat saat itu, pasti melihat kondisi umat di dalam seperti kita saat ini, dalam kehidupan sebagai umat atau saudara atau perkumpulan apapun, pasti tidak lepas dari perbedaan, perpecahan, saling menyinggung, intinya orang akan lebih cenderung untuk mementingkan kebutuhannya sendiri atau kelompoknya. Jadi itulah yang mendasari kenapa sampai Yohanes menekankan lagi kepada umat saat itu untuk mempunyai kembali rasa untuk mengasihi sesama. Dan sekarang dalam pembacaan kitab kali ini tadi disesuaikan dengan tema dalam Sabda Bina Teruna yang menjadi topik pelajaran kali ini, kita adalah mengasihi dengan benar. Jadi kasih seperti apa yang ingin ditonjolkan oleh Yohanes gitu. Kita coba belajar dari ayat ini. Dalam ayat yang pertama disebut, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, dan selanjutnya. Di sini disebutkan kata saudara-saudara. Yohanes ingin menunjukkan betapa dekatnya hubungan antara dirinya dengan umat. Lawan bicaranya bukanlah orang asing, makanya disebutnya saudara. Seperti kakak dengan adik-adik saat ini, kakak nggak cuma hey kamu, hey, kan enggak, tapi adik-adik. Nah, jadi seperti itu Yohanes ingin mendekatkan dirinya kepada umat. Yang kedua, kalau di ayat yang kedua, karena tentang perintah lama baru sudah kita singgung tadi. Di sini bukan kedua ya, ketujuh ke 9 sekarang. Yang lalu selanjutnya disebutkan kalau di ayat yang ke-9, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ternyata bagaimana permusuhan antara saudara, antara orang-orang terdekat, antara kelompok, sama umat itu bukan hanya baru terjadi kali ini. Bahkan dari zaman dahulu kala, bahkan sudah ada insiden ya, kejadian Kain Habil, bagaimana saudara kandung pun bisa saling membunuh untuk hal-hal yang menguntungkan dirinya. Di sini jadi diingatkan lagi oleh Yohanes bagaimana mengingatkan bahwa bagaimana kita harus hidup dalam terang. Kita ambil contoh. Kalau kita seperti hidup dalam terang, misalnya kita berada di luar, ketika matahari bersinar dan saya berdiri di luar, orang akan melihat saya dengan jelas. Kak Erika akan terlihat dengan jelas. Tetapi ketika kakak masuk, berdiri di bawah pohon yang sangat rindang, atau mungkin kita masuk lagi ke dalam tempat yang sangat teduh, di dalam yang sangat
dalam lagi gitu, misalnya di dalam rumah tetapi betul pintu terbuka, akan terlihat suram. Padahal ada sinar matahari di luar. Jadi intinya bukan sinar harus menjemput kita. Bagaimana kita meletakkan diri kita? Apakah kita menjauhi sinar atau melindungi sinar atas kita, atau kita menyambut sinar itu? Itu yang dimaksud di sini. Barang siapa berada di dalam terang atau berada di luar terang, karena sinar itu telah Allah sediakan, firman telah Allah sediakan, tinggal kita berdiri di mana posisi kita. Lalu kita lihat lagi di ayatnya yang ke 11. Itu masih lanjutan bagaimana kehidupan. Barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi ini seperti kalau tengah malam, bukan berarti sinar tidak ada. Sinar matahari tetap ada. Mau siang atau malam, sinar tetap ada. Namun ketika malam kita berada di balik bumi yang lain dan tidak ada sinar bulan, tidak ada listrik, lampu atau apapun, kita akan berada di dalam kegelapan. Begitu. Jadi seperti itulah analogi yang disampaikan. Bagaimana kita bukan tidak ada sinar disediakan Tuhan, bukan tidak ada firman untuk menuntun kita, tetapi bagaimana kita meletakkan diri, memposisikan diri kita terhadap sinar itu, terhadap terang itu, yang Yesus yang adalah sang terang itu. Di mana posisi kita, seakrab apa kita dengan Yesus? Apakah kita makin menjauh ataukah kita makin akrab hubungan kita dengan Tuhan? Karena semakin kita jauh dari Tuhan, kita akan semakin lupa apa kata Tuhan. Seperti kita makin jauh dengan orang tua atau dengan saudara, kita akan semakin canggung untuk lebih dekat lagi. Tapi ketika kita menyambut Tuhan, menyambut firman, semakin sering kita membaca, melaksanakan, kita akan semakin akrab dan semakin ringan kita melakukan firman itu sendiri. Lalu kita lanjutkan di ayatnya ya ke-12, aku menulis kepada kamu hai anak-anak sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Di sini ada penekanan bagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Umat Allah yang sudah diampuni ini, Allah pun kita sudah diberikan gratisan anugerah pengampunan. Kita sudah menerima kekudusan Allah. Lalu tanggung jawab kita, apakah kita mempertahankan kekudusan itu? Atau bisa juga kita keluar dari kekudusan itu. Jadi keselamatan sudah menjadi anugerah untuk kita. Apakah kita akan mempergunakannya dengan bertanggung jawab? Itu yang Allah tuntut ketika Tuhan sudah mengampuni umatnya, maka Tuhan pun menuntut kita untuk mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebenarnya kalau kita kembali ke tema tadi, mengasihi dengan benar, kita sering kesulitan mengasihi orang ketika orang itu tidak menguntungkan kita, ketika orang itu menyakiti hati kita, atau hal-hal yang tidak menyenangkan kita. Kita akan mengasihi orang itu jika mendatangkan materi, jika orang itu berbaik terlebih dahulu kepada kita. Tetapi jika sebaliknya, sangat sulit bagi saya dan mungkin juga termasuk ada di rumah untuk melakukan hal yang sama. Tetapi kita ditegur oleh firman bahwa tidak ada alasan engkau tidak mengampuni saudaramu, karena Allah telah mengampuni dirimu tanpa memperhitungkan perbuatan-perbuatanmu, kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu. Itu yang Allah tuntut balik kepada kita. Kita lanjutkan pembacaan ayatnya, pembahasannya. Di sini ayat yang 13 ada penekanan. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi di sini orang yang sudah menerima anugerah pengampunan dari Allah, Tuhan memberikan Roh Kudusnya. Kita bisa tahu dari pembacaan Alkitab, kalau dari
kita lanjutkan aja. Jadi kalau setelah orang menerima pengampunan dari Allah, Tuhan tidak membiarkan orang itu berjalan sendirian. Tuhan menyediakan Roh Kudus sebagai penuntun, penghibur, pembimbing. Jadi tidak ada alasan bagi umat untuk tidak bisa, tidak sanggup, karena penyertaan Roh Kudus nggak lihat jam. Wah, sudah jam 9, jam 21.00 habis sudah Roh Kudus ya, atau sudah jam 00, atau mungkin sudah jam 7 pagi. Wah, ini jam putus hubungan dengan Roh Kudus. Tidak, Tuhan menyediakan Roh Kudus sepanjang waktu. Tinggal kita menerima atau menolak Roh Kudus itu dalam hidup kita. Itu artinya penyertaan Allah, tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan firman-Nya. Lalu di sini juga masih ada penekanan dalam ayatnya yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi seperti tadi, kalau Tuhan telah memberikan kekuatannya kepada kita melalui Roh Kudus-Nya. Lalu di sini ditekankan lagi bagaimana kita masih diingatkan, bukan berarti dunia itu buruk, salah, bukan. Ini hanya penggambaran kealahan, sifat-sifat yang kerohanian dengan yang keduniawian. Bukan berarti dunia itu pasti buruk. Kita makan perlu nasi dunia, ya kan? Kita nggak mungkin keluar rumah telanjang seperti ini, bahkan di dalam rumah kita pun harus pakai baju, hal duniawi juga, gitu ya. Tapi kita harus memisahkan, maksudnya itu hal yang benar dan hal yang tidak benar. Ketika kita telah memperlakukan hal yang tidak benar dalam hidup kita menjadi suatu kebiasaan terlebih, misalnya kan, akhirnya kita akan semakin jauh dari kebenaran. Itu yang Allah inginkan, sebagaimana dalam ayat 15 ini ada penekanan, jika orang itu mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Artinya jika dia lebih berat keinginan untuk keduniawian, melakukan hal-hal yang kejahatan, dosa, akan menjauhkan dirinya terhadap sang terang, kebenaran, terhadap keselamatan itu sendiri. Lalu kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-16. Itu masih berkaitan dengan ayat yang ke-15 ya, bahwa bagaimana keinginan daging, di situ ada juga keangkuhan hidup. Maksudnya bagaimana? Kembali ke awal tadi, bagaimana manusia diciptakan mempunyai ego. Bagaimana ego itu dimanfaatkan secara positif atau negatif, melulu mengenai kepentingan akan dirinya. Tetapi di sini yang Allah inginkan yaitu kalahkan keinginan dagingmu, karena Bapa tidak menginginkan itu. Bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi yang Allah inginkan apa yang dari Allah, yaitu firman, penyertaan Roh Kudus dan keselamatan yang dijanjikan, itu yang Allah inginkan terjadi dalam hidup kita umatnya. Untuk yang terakhir, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, yang artinya kita banyak godaan untuk mencapai kepada hidup benar. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Di sini Allah menjanjikan hidup kekal kepada kita. Allah menjanjikan keselamatan yang abadi atas diri kita. Ini memang sulit kita pahami saat ini, sedangkan kita harus mengalami kematian untuk mencapainya. Kakak juga tahu kita pasti sulit memahami apa hidup kekal itu, gitu kan? Tetapi karena iman menuntun kita kepada kebenaran, jadi kita akan mengerti bagaimana kehendak Bapa jika kita mengimaninya. Seperti kalau kita beriman tuh ya, misalnya ini kita berjalan dengan orang tua kita, anggaplah kita anak kecil. Kita dituntun menyeberang jalan oleh ibu kita. Yakinkah saya selamat? Ketika saya kecil pasti saya yakin ibu saya, bapak saya akan membawa saya kepada keselamatan. Karena apa? Karena saya menyerahkan hidup saya kepada orang tua saya.
Jadi seperti itulah iman ketika kita mengimani kepada Tuhan Yesus Kristus akan membawa kita kepada keselamatan. Ada ayat Alkitab di sini dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 tadi, dalam membantu memampukan kita menghadapi agar hidup dalam kebenaran, juga didukung dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 34 dengan penulis yang sama ya. Jadi kita coba yang tentang Roh Kudus tadi, kitab Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-34 akan kakak bacakan untuk kita. Demikian. Di depannya sudah ada cerita bagaimana tentang kesaksian Yohanes tentang Yesus. Lalu kakak bacakan selanjutnya. Sebab siapa yang diutus Allah, dalam hal ini kita adalah utusan Allah ya. Lalu kakak lanjutkan, dialah yang menyampaikan firman Allah. Jadi kita semua adalah pemberita firman Allah dalam tutur kita, dalam pikiran kita, terlebih dalam tingkah laku kita. Kakak lanjutkan, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi kita jangan takut tidak mampu, takut. Saya mau mengampuni, misalnya saya berurusan dengan Kak Elis seperti tadi ya, saya lagi jengkel, saya nggak mampu, pokoknya saya dongkol, gitu kan? Kalau kita mau ego kita lebih besar, saya seumur hidup akan bermusuhan dengan Kak Elis. Tetapi jika kita meletakkan diri kita di bawah Roh Kudus, yakinkan kita bahwa kita akan dimampukan oleh Roh Kudus mengampuni. Bahkan mungkin bisa jadi saya yang salah kan, karena ego kita membesarkannya, tetap meletakkan Kak Elis salah. Tapi ketika kita menyerahkan kepada Roh Kudus, sebenarnya Roh Kudus adalah pendamai di antara permusuhan, perselisihan, pertikaian antar manusia. Untuk yang terakhir, mari kita lihat bagaimana kita lihat bagaimana saat ini tanggal 14 Agustus biasanya adik-adik merayakan apa? Hari Valentine ya, hari Valentine, hari kasih sayang. Jadi di situ kita sering menyalahkan arti Valentine. Tetapi kita bukan membesarkan bagaimana Valentine dirayakan sebagaimana apa. Kita ambil maknanya saja. Ya, bahwa dia harus wajib mengasihi, menyayangi sesama kita. Seperti juga pohon Natal, itu bukan budaya Kristen dari zaman awal-awal, tapi itu kebiasaan budaya setempat. Pohon Natal itu yang akan kita pakai lambangnya sampai sekarang. Dan begitu juga Valentine ini. Oh, hari kasih sayang. Ya sudah, nggak usah dipikirkan bagaimana apa arti dan sebagainya. Ambil aja. Saya diingatkan, oh saya wajib menyayangi, saya wajib mengasihi saudara saya, teman saya, keluarga saya. Itu yang ingin kakak tekankan. Jadi jangan ikut-ikutan merayakan Valentine seperti apa. Ambil saja, oh hari kasih sayang, oh saya harus mengasihi Kak Elis, saya harus mengasihi adik-adik, orang tua, bapak, mama, ibu kita, gitu ya. Begitu. Lalu untuk mengingatkan kita bagaimana kasih yang benar, mari kita coba bersama membuka dalam kitab 1 Korintus sebagai kitab penutup kita kali ini ya, bacaan kita, kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-7. Kita sering mengasihi, standarnya apa? Nah, standar yang Tuhan mau kasih yang ada pada kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.
Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikian sebagai akhir dari pemberitaan firman kita. Kiranya kita mampu melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Mari kita bersatu dulu. Untuk merespon firman kali ini, kita akan bernyanyi dari kitab Bakti nomor 254 bait 1 dan 3. Apakah kau mau jadi pemenang? Masuk dalam doa syafaat. Kita tenangkan diri kita, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang rela berkorban menjadi manusia untuk kami. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu telah membuka mata hati kami, bagaimana kami sebagai umat pilihan Allah harus mampu mempunyai kemampuan, mempunyai kasih yang benar kepada sesama, kasih kepada ibu kami, kasih kepada bapak kami, pada adik kakak kami, kepada teman-teman kami, para guru kami. Yang kami sadar Tuhan, itu bukan hal mudah untuk kami lakukan. Bagaimana mengasihi orang lain sebagaimana mengasihi diri sendiri. Tapi kami yakin Tuhan melalui Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melewati semua itu, untuk menghadapi segala hubungan yang tidak baik antar sesama. Tuhan yang mendamaikan segala jenis pertikaian. Tuhan yang jadi perantara di antara hubungan yang jauh. Tuhan yang memberikan sukacita kepada kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu
menyertai kami tanpa melihat waktu. Biarlah kami selalu mampu hidup dalam perlindungan Roh Tuhan dan tidak jauh dari Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk menyukai firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kasih yang benar tidak didorong oleh ego kami untuk mencari keuntungan, tidak hanya untuk menyalahkan orang lain, tapi kami tahu bahwa ukuran kasih benar, kebenaran kasih adalah dari Tuhan semata. Terima kasih Tuhan atas firman melalui bacaan Alkitab ini. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, dari tingkat sinodal hingga tingkat jemaat, beserta para majelis jemaat di dalamnya, para pendeta, penatua diaken, dan beserta seluruh unit misioner yang melakukan tugas-tugas sebagai pemberita Injil. Kiranya Tuhan memberkati, dan seluruh pelayan ibadah yang hadir pada saat ini, Kak Winnie, Kak Eri, Kak Elis, dan Kak Eri, dan Kak Feni, kiranya Tuhan menyertai kehidupan mereka. Tuhan memberikan, melimpahkan berkat atas mereka. Seluruh pelayan GPIB, kiranya Tuhan menyertai melalui Roh Kudus Tuhan. Dan seluruh kegiatan gereja dan kegiatan bergereja secara umum di dunia ini, kiranya mampu menjadi pemberita Injil di tengah kehidupan yang sulit. Kami juga berdoa untuk kehidupan tiap keluarga, dari kami semua, dari kita semua, para pelayan, terkhusus kehidupan keluarga adik layan, orang tua, hubungan kakak beradik, hubungan dengan orang tua, juga studi yang harus mengalami pengajaran daring, yang kami tahu itu bukan hal yang mudah Tuhan. Tetapi ketika kami melakukannya dengan sungguh-sungguh dengan kebenaran Tuhan, kami tahu kami masih mampu melakukan hal yang benar untuk mencapai hasil yang benar. Kami juga berdoa untuk pemerintahan dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Kiranya Tuhan tetap menjaga keutuhan negara ini melalui pemerintah yang ada. Kiranya Tuhan memampukan untuk menjaga koordinasi sehingga segala hubungan pemerintah tetap berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum persembahan kita jalankan, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu dari Gita Bakti 260, nyanyikan ayat 1 dan 3. Hidung yang merdu di hatiku. Yesus ku bisa
Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung. Sebab siapalah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu segala-galanya dan dari tangan-Mu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan warta. Warta pada hari ini, Kakak mengucapkan terima kasih untuk yang bersama-sama mendukung dalam rekaman ibadah pada pagi hari ini. Buat Kak Winnie, buat Kak Eri selaku kameramen, Kak Erika pelayan firman, Kak Feni kantoria, Kak Winnie moderator, operator salah kata. Dan pesan dari kakak di sini, di saat pandemi COVID seperti ini, kakak mengingatkan buat adik-adik yang ada di rumah, terkhusus pada saat ini yang semakin merebaknya pandemi COVID-19, kakak hanya bisa berpesan, jaga kesehatan, banyak istirahat, jangan banyak bergadang, banyak minum vitamin, dan selalu memakai masker, dan batasi keluar rumah kalau tidak perlu. Kakak juga mengucapkan bagi adik-adik yang pada hari ini berulang tahun, demikian warta pada pagi hari ini. Adik-adik, mari berdiri. Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan lakukan firman dalam kehidupan kita. Sebagai nyanyian pemutusan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 389, Besarlah Kasih Bapakmu. Besarlah kasih Bapakmu, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ayat yang kedua, betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbagi yang benar diasuhnya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sang sumber berkat mengaruniai engkau dengan damai sejahtera. Kiranya Allah sang sumber hidup memegang kehidupan adik-adik sehingga mampu hidup dalam kebenaran dari saat ini dan selama-lamanya. Saatnya bersaat teduh. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.